drivernya, pengemudinya itu tidak optimal. Misalkan ketika dia bawa kendaraan tadi dalam kondisi ngantuk, sehingga potensi kecelakaan itu tinggi. Nah, sehingga kalau kecelakaan, dampaknya tuh asetnya tidak bisa beroperasi, kerugian bagi perusahaan kan berakumulasi. Berarti harus ada internet dong, Pak? Karena di sawit cukup, ya belum semua ya, belum Betul. semua wilayah itu ada internet. Kalau perusahaannya mau 100%, bisa nggak? Bisa. Tapi mau bayar nggak? Pakai apa? Satelit, Mas Danang. Tapi kalau bicara blank spot, nggak akan blank spot, Mas Danang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teknologi armada di perkebunan. Nah, yang kita ketahui bersama bahwasanya di perkebunan ini cukup banyak armada, baik mulai pengangkutan tandan buah segar, TBS, kemudian CPO, dan armada-armada yang lainnya, yang seperti digunakan manajer, asisten kepala, dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam kemajuan teknologi atau untuk mendukung keberlanjutan industri sawit, kita harus terbuka dengan teknologi yang akan diterapkan salah satunya di bidang armada di perkebunan. Telah hadir bersama kita narasumber dalam episode kali ini yang akan mengulas tema ini. Pak Andaru Ruseno, Siap. selamat datang Pak. Terima kasih, Mas Danang. Pak Andaru saat ini aktif sebagai Vice President Business Development di Transtrek ya Pak? Betul, Mas Danang. Baik, mungkin sebelum kita ngobrol diskusi lebih lanjut Pak, boleh diceritakan kepada teman-teman audiens profil Bapak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Dadang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andaru Ruseno, saya VP of Business Development di Transtrek, sebuah perusahaan teknologi di armada ya. Kemudian banyak solusi yang nanti kita bisa diskusikan seperti itu. Transtrek sendiri ini konsentrasinya kepada apa Pak? Sebagai pengantar awal nih. Oke, Transtrek ini adalah solusi terhadap segala teknologi di armada ya, dari sisi yang paling basic ya tentunya GPS dengan tambahan sensor-sensor lainnya. Nah, kami hadir untuk memberikan sebuah grab data untuk para pemilik bisnis, pada pemilik bisnis untuk bisa mendapatkan data terhadap kendaraan yang dimilikinya, sehingga outputnya bisa menjadi sebuah keputusan bagi manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka untuk mengefisiensikan atau meningkatkan produktivitas. Gambar singkatnya seperti itu untuk di awal, Mas Nanda. Oke, baik. Grab data ya Pak. Jadi kalau secara operasional sendiri kendaraan tetap beroperasi sebagaimana biasanya ya. Betul. Nah kalau kita boleh tanya dikit nih, kita dari kacamata konsumen, apa yang nanti menjadi pembeda nih Pak dengan sudah menggunakan Transtrek penerapan teknologi itu di armada, sama belum? Karena ya sama-sama juga beroperasi seperti biasa gitu Pak. Sebenarnya data apa sih yang menjadi strategis bagi manajemen? Oke, kalau kita kembali nih bicara bisnis itu kan bicara keputusan. Nah, keputusan itu tentunya akan lebih valid, akan lebih tepat ketika didukung oleh sebuah data. Contoh sederhana, ketika kita menggunakan contoh produktivitas kendaraan, ketika dalam 24 jam, berapa jam dia kerja gitu kan. Mungkin selama ini kalau nggak pakai teknologi mungkin masih kira-kira ataupun masih berdasarkan feeling dan sebagainya. Tapi kalau pakai data, kita bisa tarik dalam range tertentu, entah sehari, sebulan, seminggu, dan seterusnya. Oh, ternyata dari 2 unit ini, anggap kita bilang 2 unit. Yang ini produktivitas sekali gitu kan. Pakai data tuh, 24 jam satu hari, dia bisa jadi kerja 20 jam. 4 jamnya mungkin isi bensin dan sebagainya. Nah, berarti kita lihat produktivitas. Sehingga keputusan terhadap manajemen untuk memberikan perawatan unit ataupun memberikan inisiatif pada driver, nah itu bisa kita lebih tepat sasaran. Nah itu salah satu contoh saja dari sisi penggunaan armada. Belum dari sisi nanti kalau biasa di lapangan tuh sering nongkrong supirnya, sering mampir ke warung kopi dan sebagainya, sehingga produktivitas itu menurun. Yang harusnya di 8 jam perjalanan dari A ke B misalkan, tapi karena mampir 2 jam jadi 10 jam. Nah dikali 26 hari atau 30 hari, itu kerugian itu sangat berakumulasi. Nah, dengan adanya data, kita bisa memberikan satu keputusan bahwasanya ada ketidaksesuaian di dalam lapangan based on data. Dan tanpa dirasakan, karena kalau pakai laporan, mungkin ada orang laporan ya, pasti bisa jadi nggak akurat, mungkin lupa atau keselip. Tapi kalau pakai data, itu akurasi lebih tinggi. Nah, itu salah satu contoh cara kerja benefit yang dirasakan ketika kita sudah menerapkan teknologi seperti itu, Mas. Oke. Nah, dari penerapan tadi, di mana posisi Transtrek, Pak? Maksudnya, apakah hanya armada dump truck yang angkutan dan buah segar dari kebun ke pabrik? Apakah hanya misalnya terbatas pada kendaraan
operasional double cabin misalnya, Oke. atau ini nih bisa diterapkan di seluruhnya sampai ya kalau di kebun tuh ada motor asisten Oke. gitu Pak. Jadi sehingga asisten ini bisa diketahui nih hari ini dia sudah cross check bulog mana saja, Iya. area kerja mana saja gitu. Iya. Nah itu seperti apa? Di mana sih posisi Transtrek untuk Oke. berperannya begitu Pak di Armada? Oke, gimana Transtrek ini memberikan dampak ya terhadap industri di perkebunan sawit ini? Yang pertama ada 4 pilar ya, saya sebut 4 pilar. Bagaimana fungsi Transtrek itu memberikan sebuah tracking. Ya, hari ini kita pengen tahu nih keberadaan dari aset kita, unit ini di mana, berapa jam dan berapa gunanya, itu kita menggunakan fungsi tracking. Ya, tracking kendaraan. Yang kedua, biaya terbesar dari sebuah transportasi yaitu fuel ataupun bahan bakar. Nah, kita bisa memberikan monitoring terhadap fuel monitoring. Entah penggunaan yang dia kurang tepat sehingga boros, maupun ada pencurian-pencurian yang sering jadi isu ya, bagaimana ini karena kan nilainya cukup mahal, kemudian dikali berapa liter dan sebagainya jadi cukup tinggi. Nah, jadi kedua kita melakukan fuel monitoring. Tadi pertama tracking, kedua fuel monitoring. Yang ketiga adalah behavior. Bagaimana entah penggunanya atau drivernya, pengemudinya itu tidak optimal. Misalkan ketika dia bawa kendaraan tadi dalam kondisi ngantuk, sehingga potensi kecelakaan itu tinggi. Nah, sehingga kalau kecelakaan, dampaknya tuh asetnya tidak bisa beroperasi, kerugian bagi perusahaan kan berakumulasi. Nah, kita minimalisir dari sisi behavior si driver. Biar dia ngantuk, dia pakai kamera, kemudian dikasih reminder apapun, atau suara, ataupun bunyi deep dan sebagainya. Nah, yang ketiga lah behavior dari si driver atau pengemudinya. Yang keempat, cargo monitoring. Bagaimana kargo yang dibawa, misalkan CPO-nya ataupun sawitnya itu, TBS-nya itu, tanam buah segarnya itu bisa monitoring jumlahnya, berapa kali dia sekali shipment, sekali trip dan sebagainya. Jadi kalau saya simpulkan ada 4 pilar yang Transtrek hadir, itu melakukan tracking, fuel monitoring, kemudian yang ketiga driver behavior, ya kan, yang keempat adalah cargo monitoring. Itu menjadi solusi kami ya untuk memberikan sebuah efisiensi dan juga efisiensi juga produktivitas. Karena kita tahu bagi perusahaan itu yang dikejar cuma 2 ya, Mas Danang ya. Yang kejar bagaimana perusahaan itu meningkat dan menurun. Apa yang meningkat dan menurun? Yang meningkat tentunya produktivitas, penghasilan dengan cara produksinya meningkat, yang tadinya kerja 8 jam jadi 8 jam 2 trip jadi 3 trip dan seterusnya. Yang turun apa? Cost. Biaya fuel yang ada pencurian tadi, ada yang cara pakai kendaraan tidak benar, akhirnya boros, gitu kan. Dari tadinya kecelakaan, akhirnya dia 3 hari tidak beroperasi, kan ruginya lumayan tuh ya Mas Danang. Nah, itu kita bantu ya efisiensi tadi. Jadi outputnya adalah 2 tadi, increase dan decrease, meningkatkan dan menurunkan. Nah, itu benefit secara manajemennya dapat, dari level operasionalnya sampai ke lapangannya berdampak. Itu Kalau di kebun saya nyambung ya Pak. Ya. Kalau di kebun itu kan berarti kita bisa pakai 4 ya tadi trackingnya. Ya, betul. Berarti tracking ini tidak terbatas kendaraan apapun. Apapun. Iya. Oke. Motor pun tadi yang kalau kebun bisa. Motor juga bisa Motor. ya, sampai semua jenis kendaraan. Yang terbaru kami sampai ke kapal laut juga bisa, ketika nanti CPO-nya dibawa ke antar pulau itu kami juga ada. Jadi teknologi kami end to end dari semua jenis armada gitu Mas Danang. Oke, nah tracking ya Pak yang Tracking. pertama. Jadi kendaraan itu kemana saja? Betul. Berapa lama? Berapa lama? Nah kemudian yang kedua tadi ada Fuel. ya, Iya. fuel. Bahan bakar. Berarti ada Sensornya. sensornya kan itu bisa termonitor. Betul. Lalu yang ketiga ada dari sisi behavior ya. Iya. Berarti mungkin lebih ke arah K3 ya Pak. K3 Safety-nya. Safety-nya. Yang supir ugal-ugalan kita bantu monitoring Mas Danang, ketika dia ngebut-ngebutan berarti berpotensi untuk nabrak. Kita intrup dengan lapor ke dashboardnya si pengelola di HO-nya ataupun di office-nya, sehingga dapat ditelepon, kamu kok ugal-ugalan? Oh, saya ngantuk, saya masih baru, masih ini dan sebagainya. Itu Tapi ya. terbatas pada pembatasan kecepatan nggak Pak? Itu secara data itu bisa kita setting sesuai dengan regulasi di masing-masing tempat Perusahaan. Ya, ada yang 40 itu bilang cepat, ada 50, itu tergantung. Nah, yang kelima adalah dari sisi kapasitas kargonya. Apakah ini terbatas dengan kargo cair seperti CPO aja, atau yang seperti padat masih bentuk tandan buah segar juga bisa? Bisa, karena nanti ada banyak modelnya. Ada yang dia cargo load sensor, jadi dari berat, ada yang cair dari sisi tangki pakai fuel stick. Nah, kami sudah proven di banyak model, bentuk padat maupun cair. Gitu. Bisa dari sisi volume, bisa mencegah pencurian nggak Pak? Bisa. Di perjalanan nih misalnya. Iya.
Nah, nanti dari pencurian itu kita bagi, ada yang sifatnya dari sisi isinya. Tadi kan ada fuel stick untuk ketika isinya berapa liter kita bisa pantau ya berapa ton gitu kan. Nah, yang kedua dari sisi gemboknya. Gemboknya kita ada namanya e-seal, electronic seal. Nah, itu bisa mengunci ya kan pintunya yang tadi kita pakai kunci biasa dan pakai apa, kita pakai e-seal itu dia pakai baja, seling baja, sehingga itu ketika yang bukanya di luar monitoring dia akan notif. Oh, contoh misalkan dirusak, otomatis notifikasi di webnya si admin atau si pengelola tadi bisa kelihatan. Oh, atau email, notifikasi email. Oh, ini ada kerusakan nih, mau dibongkar nih. Nah, jadi berlapis Mas Danang, dari sisi di dalamnya kita tambah sensor buat ukuran berapa kapasitas yang berkurang atau bertambah. Yang kedua dari gemboknya kita tambahkan. Gitu. Jadi memang berlapis ya, kita banyak sisi yang kita bisa provide ininya. Oke. Nah, yang paling menarik tuh selain tracking dan fuel tadi K3, yang paling menarik itu sebenarnya adalah yang kargo Pak, Iya, yang volume. Karena memang kalau TBS ini rawan pencurian ya betul. di perjalanan gitu. Iya. Nah, apakah dari sisi ini itu sampai di level menggaransi atau memang kemampuan kita bisa mendetek itu kalau ada pengurangan volume itu kita bisa mendetek. Tapi kan kadang ada rawan Pak. Maksudnya rawan ini adalah ya dalam tanda kutip bahasa umumnya di otak-atik gitu. Nah, apakah itu juga dari sisi itu sampai taraf itu keamanannya bisa digaransi, Pak? Oke, makanya kita punya layer atau batasan-batasan. Batasan pertama kita jaga dari ini Mas Danang, dari tadi gemboknya tadi dengan e-seal. Layer pertama. Nah, tapi kalau mau lebih advance lagi, tambahin lagi fuel stick di sisi cargo tanknya itu ataupun di load sensornya. Ketika dia ada yang berkurang tiba-tiba, nah berarti kan something tuh, ya kan? Ketika dalam satu perjalanan kurang tiba-tiba, dia kan bisa menotifikasi ke sistem atau platform kita untuk bisa via email ataupun Telegram untuk bisa notif. Nah, jadi ada yang sifatnya standar pakai gemboknya saja atau yang sampai ke fuel monitoringnya ataupun cargo monitoringnya dalam bentuk cair maupun padat. Nah, tadi baik Pak, kita lanjut lagi. Sending message-nya kalau misalnya terjadi sesuatu, ada something, itu bentuknya memang hanya email atau ada dashboard sendiri atau paling simpel lah. Kita di handphone kita misalnya ada notifikasi masuk, pesan atau apa. Itu kan bisa langsung termonitor atau kita punya dashboard khusus nih yang harusnya dia secara warna katakanlah hijau. Nah, ketika dia merah, ini ada something. Kita jadi bisa langsung notice itu, Pak. Karena kalau yang saya tangkap dari Bapak notifikasi email, ya jika kita buka email, Pak. Kalau tidak, nah itu kan akan repot gitu loh. Nah, itu bagaimana dari sisi kemudahan untuk ya tadi ya report dan lain sebagainya. Ya, jadi biasanya ada dari sisi pengelola transportasinya itu dia punya namanya control room lah. Nah, itu kita akan standby-kan platform kita dan itu akan di webnya kita kan ketika kejadian alert notifikasi tertentu dia akan ada bunyi beep gitu ya di laptopnya dia, misalnya pakai laptop atau pakai komputer dia akan bunyi beep. Kemudian dari si pop up dia akan keluar pop up juga. Nah, itu yang sifatnya dia di standby-kan di dalam control room ya kan. Tapi ditambahkan ketika khawatir lagi nggak buka, makanya kita kasih tambahan email gitu. Tambahin lagi notifikasi WA ataupun Telegram juga ada jalurnya. Tapi itu butuh settingan lebih lanjutnya. Cuman intinya kita berlapis Mas Dana. Ada yang sifatnya dia standby di dalam komputernya, di dalam platform kita dalam bentuk beep dan juga warna tadi yang Mas Danang itu. Ada juga sifatnya notif ke platform berbeda. Jadi kita tergantung kebutuhan. Ada yang di dalam platform kita suara dan ini dan juga ada notifikasi keluar. Oke, baik Pak. Nah tadi kan saya boleh simpulkan berarti dari sisi layanan kembali lagi dia bisa tracking. Ya. Kemudian berkaitan dengan fuel yang biaya terbesar dari transportasi itu. Karena itu BBM kan Pak, pengalinya kan. Kali besar. Armada. Gitu. Armada iya. Kemudian K3 tadi yang behavior. Sama dari sisi volume. Nah sekarang kita ke capture berikutnya nih Pak. Jujur saya sering lihat Transtrack itu di belakang bis Pak. Atau travel. Ini kalau kita di tol itu sering muncul Transtrack. Nah, sebenarnya kalau kita cerita histori, kemudian kemampuan Transtrack dan perannya ya. Apakah sudah masuk ke perkebunan nih? Kalau tadi kita sempat ngobrol sebelum di studio, mungkin tambang sudah, transportasi umum sudah. Nah, di perkebunan apakah sudah ada yang pernah pakai, Pak? Dari sisi perusahaan perkebunan, industri sawit lah khususnya. Mungkin saya sedikit flashback Mas Danang ya, bagaimana Transtrack ini
hadir di 2019 awal ya, COVID ya, bangun ya dari pendiri Transrate. Nah, awal-awal kita emang masuknya ke industrinya itu logistik dan public transport. Nah, makanya tadi Mas Danang ketemu di jalan tol karena banyak travel itu yang menggunakan solusi dari kita. Gitu. Makanya banyak iklan kita ataupun stiker Transrate itu ada di dalam di jalan tol lah banyak. Nah, karena emang itu salah satu segmen industri yang di awal-awal kita bangun di logistik dan di transportasi. Nah, lanjut di tahun berikutnya, ayo masuk ke tambang, ke mining, masuk juga ke sektor-sektor lain gitu ya. Nah, juga tadi pertanyaan dasarnya adalah masuk ke dalam industri forestry atau plantation, ya kan? Karena bicara ini kan ada salah satu sawit ya, ada juga ada wood ya, ada kayu, ada juga perkebunan yang lain. Nah, kalau kembali ke sawit, kami ada pengalaman di salah satu grup sawit itu yang dengan contohnya ada apikal. Nah, kami diminta untuk menghandle lebih end to end Mas Dadang. Bagaimana di situ populasi ada ribuan kendaraan dari banyak ini ya, kontraktor ataupun kontraktor ini ya, transporter itu pengen kita monitoring posisinya. Tadi kan tracking ya posisinya. Kemudian ketika titik yang harus diambil atau di pick up ambil barangnya, kita bisa assign berdasarkan kedekatan. Karena kan sayang ketika yang jauh belum ada di-assign, otomatis kan biayanya kan lebih nggak efisien ya. Yang 10 kilo tambah yang dia 2 kilo deket nih. Nah, dia akan bisa memberikan informasi terhadap posisi yang terdekat. Sehingga 8 kilo yang harus dia ini jadi hilang kan. Tapi kalau kita nggak pakai tracking, dia nggak bisa ngasal atau karena kedekatan lain, akhirnya apa? Nggak efektif. Dia ada yang 15 kilo dikirim kan, lama ataupun durasi. Tapi kalau yang di scan kayak Gojek ataupun Grab ya, dia nyari yang terdekat sehingga lebih efektif, lebih cepat, lebih dekat, efektif. Nah, kami diminta untuk menghandle tadi bagaimana distribusi dari sisi pick up-nya sampai ke drop-nya dengan banyak populasi ini atau handle. Nggak hanya sekedar tracking tapi adalah transportasinya ya, shipment-nya kita yang bantu bangun platformnya untuk kita bisa memberikan solusi terbaik ya dari pick up-nya kemudian di drop-nya. Sampai kita diminta untuk mengintegrasikan ke jembatan timbang. Karena kan kita tahu cara main di sawit itu adalah ditimbang ya kan, bagaimana itu aktualnya. Gitu. Walaupun ketika berangkat itu mungkin estimasi berapa ton, 40 ton, ketika timbang 38, 39. Nah, kita untuk mendapatkan data aktual. Kemudian berikutnya, dasar dari si kontraktor tadi dibayarkan berdasarkan jumlah muatan dan juga trip. Nah, kita juga memberikan dari dasar pembayaran di situ juga. Nah, jadi end to end dari sebuah proses transportasi di satu tempat tadi kita bantu untuk provide. Nggak hanya dari si device-nya, kendaraan, tapi dari si rumahnya ataupun transport management system-nya, TMS-nya kita bantu buatkan. Sampai kita di-challenge untuk integrasi ke jembatan timbang. Gitu. Nah, itu gambaran yang kita sudah provide end to end, Mas Dana. Nah, dari satu proyek yang sudah berjalan ini, Pak, di perusahaan ini, apakah sudah ada analisa sebelumnya dengan tanpa Transtrack dan setelah menggunakan Transtrack, apa sih sisi kebermanfaatan buat perusahaan? Yang pertama tadi kita pakai pendekatan dua tadi ya, Mas. Increase dan decrease ya. Apa yang meningkat, apa yang menurun. Ya, tentunya yang meningkat itu adalah dari sisi produktivitas. Ya kan, karena kita udah pakai teknologi geofencing, mana yang terdekat dia dikirim, otomatis yang dulunya mungkin nggak punya posisi, akhirnya dia mengassign kendaraan yang jauh, sehingga kan, nah jadi ada produktivitas terhadap waktu dan juga fuel ya, BBM-nya yang tadinya 15 jadi ini. Yang kedua, ya kan, juga meningkat dari sisi produktivitas, karena kan ketika kita monitoring, otomatis dia akan lebih ketahuan, oh yang ini banyak idle-nya, banyak mogoknya, yang ini produktif. Berarti kita bisa mengambil keputusan, oh yang sering mogok, udahlah kita minta replace, minta ganti, sehingga kita memberikan satu data-data ataupun suplai informasi yang kendaraan yang bagus untuk bekerja gitu. Nah, jadi yang sering mogok kita tahu dalam sebulan yang ini sering mogok, kita minta ganti sehingga lebih produktif gitu. Itu dari sisi volumenya kan, volume kargonya kita otomatis meningkat gitu. Dan juga biaya-biaya yang harus keluar kita bisa menekan. Tadi yang biaya boros dia harus trip terjauh, tapi kita bisa cari unit yang terdekat untuk mengambil shipment tadi. Nah, jadi benefitnya tentunya ada yang secara langsung dan tidak langsung, Mas Danang. Karena kalau kita bicara akumulasi trip per hari dikali per bulan, itu sekali angka kecil aja jadi efek domino untuk jadi lebih besar, Mas Danang.
Berarti peningkatan profit sama efisiensi Betul. biaya operasional. Operasional, betul. Oke. Dan tentunya digitalisasi kan, mendapatkan ya manajemen dari awal dari manapun dia bisa monitoring tripnya dari handphone gitu Iya. kan, enggak. Ini masih cerita di sawit nih Pak. Iya. Apa yang Bapak lihat, Transrek lihat, Mm-mm. kendala di sawit, Transrek harus hadir nih, Oke. nge-clearkan masalah ini, gitu. Oke. Kenapa nggak? Ya udah, kita tambang aja atau transportasi umum yang paling besar bisnisnya gitu. Iya. Nah, apa yang Bapak lihat di sawit, case apa yang bisa, oke, dengan hadirnya Transrek, case ini akan clear nih, gitu Pak. Iya. Jadi yang pertama adalah visibility. Visibility itu bagaimana kita tahu ya bagi pebisnis atau bagi perusahaan manajemen kan pengen tahu sebaran dari asetnya dia, karyawannya dia. Nah, kita memberikan data tadi. Kalau udah terlihat, ya kan entah dalam bentuk hari ini mana yang beroperasi yang tidak, nah, bisa ngambil keputusan. Nah, Transrek hadir memberikan visibility terhadap asetnya dia. Karena aset itu kan sebagai revenue-nya perusahaan kan dari aset ya kan, dari kendaraannya, dari timnya dan sebagainya. Nah, kita memberikan visibility terhadap data-data yang dia punya gitu kan. Kalau sekarang kalau belum pakai Transrek mungkin kan based on laporan mungkin rekapan juga ada laporan lagi untuk Excel ataupun spreadsheet dan sebagainya. Tapi kalau dengan ini lebih real time dan lebih validasinya akurasi lebih tinggi. Ya kita nggak bisa bilang 100%. Pasti ada anomali, teman tetap kita lebih tinggi 99 dan 98 gitu. Nah, jadi pertama visibility. Nah, dari visibility nanti turunannya banyak sekali Mas Daniel. Contoh, kita punya target tahunan, kan pasti perusahaan punya target ya. Bulan ini dalam setahun target berapa ton, ditarik lagi per bulan, target seminggu. Nah, target itu akan achieve ketika bisa terukur pakai metode SMART kalau Mas kita sama tahu ya metode SMART. Nah, gimana bisa terukur, ya kan? Measurement terukur. Nah, kalau pakai orang kertas dan sebagainya terukur nggak? Terukur, tapi sangat gapnya sangat akurasi sangat lemah ya kan. Bisa laporan ke atasnya rekap lagi, kertasnya hilang, jadi bungkus gorengan dan sebagainya. Nah, tapi kalau pakai data sangat real time. Nah, dari situ kita bisa malah bermacam-macam masalahnya. Jadi salah satunya visibility, ya, visibility data, dan itu diolah menjadi sebuah keputusan, jadi sebuah kebijakan, jadi sebuah rule of the game, gitu kan. Sehingga target perusahaan yang tahunan itu bisa termonitor dengan baik, ya kan, dengan akurat menggunakan teknologi yang kami hadirkan. Ya, tadi bentuknya ada yang sifatnya tracking, ada yang sifatnya fuel monitoring, ya kan, ada yang sifatnya K3 ataupun safety ya kan. Yang keempat ada terkait dengan kargonya. Sehingga goal besar perusahaan, pasti setiap perusahaan punya target ya. Itu datanya lebih tinggi akurasinya gitu. Dan kita bisa interrupt datanya ataupun gapnya ketika nggak sampai nunggu sebulan, tapi dalam satu hari ini, 1 jam ini kita bisa interrupt. Oh, kenapa yang ini nggak perform nih? Oh, ternyata dia sering mampir ke warung kopi misalkan, ataupun ada sering mogok. Nah, akhirnya kan kita nggak butuh waktu seminggu 2 minggu. Hari ini kita bisa langsung ambil keputusan. Berarti trouble di jalan juga itu bisa dilaporkan oleh driver? Nggak hanya laporkan, tapi sistem kita bisa mendetek Mas Danang. Bagaimana ketika dia idle dalam waktu cangkap sejam sejam dia berhenti di lokasi yang kita tidak tentukan, dia akan notif, ada alert khusus. Itu posisinya di mana? Kedetek, Pak? Kedetek, gitu. Tentunya kita bicara di sawit pasti kita tahu ada namanya blank spot dan sebagainya ya. Iya. Cuman kan presentasinya nggak semuanya blank spot lah gitu kan. Dan teknologi kami udah hybrid Mas Danang. Even dia bolong mungkin sekitar sejam atau maksimal ya berapa menit. Ketika ada lagi dia akan dorong, nggak berarti hilang. Dia sudah loncat datanya enggak. Kami menyimpan ada memory buffer di device-nya. Sehingga tidak ada istilahnya datanya loncat enggak. Karena tetap dia nyimpen di memori ini, ketika ada internet, dia akan dorong lagi. Berarti harus ada internet dong, Pak? Karena di sawit cukup, ya belum semua ya, belum semua wilayah itu ada internet. Nah ini, akan hal ini, gimana nih Transrek hadir nih? Jadi, emang itu jadi isu yang saya ditanyakan, Mas Danang. Ini pertanyaan menarik ya. Bicara konektivitas, ya alat secanggih apapun kalau nggak ada koneksinya juga jadi nggak berarti gitu kan. Nah, jadi bicara akurasi, kita kembali nih, kalau perusahaannya mau 100%, bisa nggak? Bisa. Tapi mau bayar nggak? Pakai apa? Satelit, Mas Danang. Itu satelit harganya cukup mahal ya per bulannya ya. Tapi kalau bicara blank spot, nggak akan blank spot, Mas Danang. Itu include investasi awal berarti, Pak? Betul. Jadi kalau walaupun yang mau carilah 100% nggak boleh ada blank spot. Kita pernah nerapin satelit, itu nggak akan hilang.
gitu. Karena dia walaupun bulan spot dia kan langsung ke satelit, jadi dia aman. Tapi harganya lumayan, konektivitasnya doang ya. Nah, tapi kalau yang mau so-so aja lah ya, nah itu pakai GSM aja. GSM kami ada dua, ada yang Telkomsel, ada yang global. Maksudnya global gimana? Ketika satu area ada banyak provider, ada mungkin ada SL, Indosat, ya kita bisa ganti provider. Gitu. Ya, itu jadi kalau solusi kami berlapis. Ada yang pakai satelit kalau yang mau bayar premium, nggak mau hilang sama sekali pakai satelit aja. Gitu. Oh, yang mau sosoi kita pakai GSM. GSM ada dua. Nah, tergantung providernya mau Telkomsel ataupun non Telkomsel. Nah, jadi kita juga bisa provide dengan kebutuhan. Tapi kalau yang menurut saya GSM pun saat ini masih cukup ya. Karena hilang mungkin berapa menit dia hilang lah ya. Ya udah kita bisa masih belum, tapi ketika dia kena internet setengah jam lagi lah misalkan, itu pasti aman kan, notifikasi yang muncul. Oh, ini sebelumnya dia ada mogok dan sebagainya. Ya, dalam Gitu. ini Pak, dalam kasus tertentu misalnya, ya ini jarang, tapi mungkin bisa kita tanyakan ya. Ya. Katakanlah dia driver satu kendaraan double cabin perusahaan, dia sedang bertugas kemana, mengambil satu barang ke kota katakanlah. Ya. Nah, tapi karena kondisi tertentu ini dia ada niat untuk mencuri kendaraan, itu bisa dilakukan nggak? Kita membantu intervensi ya, dalam artian mitigasi awal kita bisa tahu ketika dia punya zona misalkan rute, ya kan. Nah, kita ke kota tadi dia rutenya ini gitu kan. Tapi dia berhenti nih Pak, alatnya dilepas dulu baru dia jalan lagi di rute yang seharusnya. Nah, gini, ketika dilepas, sistem kami akan mendetek ketika posisi kendaraan mati. Misalkan dari perjalanan, mati. Nah, itu akan ada alat ke sistem kami, ke platform kami, sehingga si user yang mau itu orang itu bisa, oh kenapa dia langsung tiba-tiba mati engine off gitu kan. Nah, dia langsung notif. Nah, di situ baru bisa mengejar titik terakhirnya gitu. Tapi saat kita datangin kan udah nggak ada. Kenapa? Dengan jarak yang jauh ya, cerita di sawit kita datangin sudah nggak ada. Ya, jadi minimal kita bisa mitigasi di awal gitu. Tapi kalau kebalikannya kita ada namanya immobilizer, bagaimana kita bisa mematikan langsung ya kalau dia masih terkonek gitu kan. Makanya nanti ada cara-cara berikutnya. Contohnya ya, kita bisa double ini Mas Danang, double GPS juga bisa. Dia matiin satu, dia nggak tahu yang satu lagi masih di hidden. Tapi kalau ini yang didengar sama olah pelakunya jadi dia kedua cari lagi. Tapi itu salah satu strategi. Makanya kalau bicara rental Mas Danang, itu dia dua Mas Danang, nggak ada satu. Mana untuk menjaga tadi. Dan biasanya ngumpet dan sebagainya. Itu trik-trik aja ya kan. Di atas langit lagi. Caranya kita double proteksi lah gitu. Ya, baik. Gitu. Tapi artinya apa? Kalau cerita industri sawit, Transtrek akan masuk ke sana dan ya paket lengkap ya kita tawarkan dari mulai tracking sampai volume tadi ya Pak? Iya, volume. Sampai volume. Oke. Kalau Bapak bisa bilang dengan para pelaku industri sawit nih. Ya, gimana? Dalam tanda kutip, kenapa sih saya harus pakai Transtrek? Bapak akan jelasin apa Pak? Oke, apa yang jadi unique selling ataupun pembeda kami gitu ya. Pertama yang paling full different itu yang pertama kita adalah kita punya bundling bagaimana menggunakan Transtrek itu sudah ikut dengan asuransinya. Karena kami mengasuransikan device kami, tapi akan berlaku ketika unit customer kami ataupun Bapak Ibu semua yang pakai itu akan dapatkan benefit untuk kompetensi tadi kecelakaan. Pertama itu. Nah, yang kedua ya layanan. Kami 24/7, kami punya support system dan kami dalam support itu ada dua cara Mas Danang. Ada yang namanya inbound dan outbound. Kami jadi nggak perlu nunggu dilaporkan karena kami yang melaporkan. Contoh, ketika unit mati, ya kan kami lapor, Pak Danang, kenapa unit mati nih? Bapak cek ke internal Bapak, ternyata, oh lagi diperbaiki, lagi maintenance dan sebagainya. Jadi nggak hanya Bapak melaporkan satu arah, kami dua arah, gitu. Yang ketiga adalah kami kadang fully customized, dalam artian ketika banyak mau tadi integrasi dengan jembatan timbang, mungkin perusahaan lain kan mungkin fokus di bidangnya dia aja, dia nggak mau serba-serbi. Nah, kami hadir untuk bisa membantu mengintegrasikan ke jembatan timbang maupun ke ERP yang di perusahaan atau mau custom, oh ini mau gini-gini, nah kami siap untuk custom. Nggak banyak perusahaan yang mau custom, mau effort untuk tailor-made ataupun mau custom. Kami hadir itu. Sisanya kami tentunya yang terbaik ya. Kalau lain kan mungkin semua masih bisa provide ya. Tapi menurut saya 3 besar itu menjadi unique selling kami atau pembeda kami dengan yang lain Mas Danang. Nah, sebagai business owner Pak katakanlah, itu apakah bisa dikalkulasikan angka? Keuntungan ataupun kerugian yang bisa dihindari atau keuntungan yang bisa diperoleh nih dengan adanya efisiensi dan lain sebagainya.
Mungkin Bapak bisa contohkan satu case gitu Pak. Kita mungkin nggak sebut perusahaannya, Ya. tapi mungkin kalau Bapak ada contoh boleh Pak. Oke, jadi bagi business owner ya kan, jadi kita treatment ini bukan sebagai cost Mas Danang, tapi sebagai investasi ya. Nah, salah satu contohnya gini, yang paling signifikan tentunya ada fuel. Ya, yang sebelumnya kita anggap pengeluaran kebiasaan kan cara menghitung fuel itu kan rasio ya, misalkan 1:10, itu 1 liter dibanding 10 kilo. Kita anggap itu udah umum. Ya, kita udah perusahaan tuh business owner, Mas Danang selaku business owner udah cadangin biaya 1 liter itu buat 10 kilo. Contoh ya. Udah Mas udah common, hari-hari udah begitu udah bertahun-tahun. Kita pasang alat. Ternyata aktualnya bisa jadi 1:8 Mas Danang. 1 liter bisa bisa jadi lebih 1:12 gitu kan. Nah, ada apa nih selama ini kok gitu. Nah, berarti kan kita bisa diberikan provide data gitu. Nah, selama ini 2 kilo itu kemana gitu kan, dikali berapa kilo kan gede banget tuh Mas Danang ya. Nah, ternyata mungkin ada sesuatu ya, mungkin ada kebocoran dan sebagainya, ada cara pakai gitu kan, ada pencurian dan sebagainya. Nah, otomatis akumulasi tadilah yang bisa menjadi benefit. Jadi harga yang mungkin diinvestasikan untuk beli alat perasa itu nggak sebanding dengan penghematan tadi. Data yang fakta-fakta yang terkeluar. Karena fuel tadi cost terbesar, sehingga bukannya penghematan gitu, kami bisa memberikan satu akurasi data dan juga ya dampak terhadap ini. Jadi pertama adalah fuel, karena fuel adalah cost terbesar. Ya, yang kedua mungkin dari sisi tadi ketika kita tracking tadi kita tahu yang tadi supir banyak mencela-mencela ataupun banyak mampir-mampir ke warung dan sebagainya. Kita tahu ketika ini sering contoh ya, warung kopi ini sering dihampirin si driver misalkan. Ya, kita bisa kasih geofencing Mas Danang sehingga ketika dia masuk ke situ dalam durasi lama ya kan, dia kan harus notif. Sehingga kita lebih produktif lagi dong. Yang tadinya dia sehari mungkin 3 trip bisa jadi 5, 4 misalnya. Nah, jadi kan ada benefit lagi nih. Kalau sebelumnya kan dia pasrah aja, oke rata-rata udah sehari 3 nih trip. Itu udah pas. Tapi dengan ada data tadi, ternyata bisa jadi 4. Kita bisa unlock potensinya jadi 4 per trip. Otomatis kan produktif Mas Danang. Dikali seminggu, kali sebulan kan angka lumayan ya kan. Nah, itu salah satu contoh-contoh kalkulasi dari sisi investasi berbentuk kembali ke dampak terhadap keuangan perusahaan gitu. Dan yang lain mungkin dari sisi tadi yang ketiga gitu kan. Dengan teknologi kami ada teknologi fatigue, ada teknologi AI ya. Jadi kamera ketika dia ngantuk dia bisa mendeteksi sehingga potensi kecelakaan itu menurun, bukan berarti hilang Mas Danang ya. Wah, kok pakai mesti nabrak? Udah tabrak udah takdir, teman. Bagaimana kita minimalisir ya. Ketika dia udah ngantuk kita telepon, kita disrupt untuk dia berhenti dulu. Karena kalau udah nabrak tuh nggak banyak perbaikan, tapi yang harusnya dia berproduksi dalam sehari 2 hari jadi sebulan tuh hilang karena nganggur, karena di bengkel dan sebagainya. Jadi dampaknya tuh domino. Nah, jadi itu dampak-dampak ya kalkulasi yang bisa kita hitung ya kan ketika kita menggunakan teknologi dari kami seperti itu, teknologi armada tadi. Ya, yang fuel apalagi, yang kargo apalagi kan yang tadi ada pencurian, ya yang tadinya nggak kepin, wah jadi hilang nih gitu. Atau ternyata selama ini gue aman-aman aja. Ketika terjadi ini, wah ketahuan selama ini ada yang rusak nih kan. Yang pelaku-pelaku yang tadinya aman-aman karena nggak pernah ngeliat dan sebagainya. Jadi membuka fakta di lapangan lah dengan adanya teknologi kami. Dan bisa ngambil solusi. Iya, solusi dan tindakan-tindakan ya kan, sifatnya preventif ataupun prediktif maupun tindakan yang baik. Kita ke capture selanjutnya, Pak. Iya. Tadi dari sisi industri sawit, Bapak sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin jadi benefit ya. Iya. Dan dukungan kita dari sisi teknologi untuk kemajuan industri sawit. Iya. Nah, di capture berikutnya, bagaimana dengan layanan purna jual? Oke. Apakah cuman, udah pokoknya kami akan pasang, selesai, Bapak akan dapatkan manfaatnya begini dan begitu. Case yang banyak nih, Pak. Iya. Yang sudah terjadi adalah ketika kerusakan atau ganti alat atau mungkin training dari, bisa jadi perusahaan akan ada menempatkan satu orang untuk IT atau apapun itu untuk yang hari-hari merawat itu, memaintenance itu. Tapi kalau mau konsultasi, ini rusak atau ini perlu perbaikan, itu nggak hadir lagi gitu loh. Nah ini komitmen ini seperti apa gitu? Ya. Oke Mas Danang, ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana out of sales-nya ya. Yang pertama tadi, kami ada tim customer sukses. Bukan customer service sebutnya. Kami mau berubah mindset, jadi customer sukses.
Ya kalau sampai kan melayani, tapi ini sukses, bagaimana customer sukses juga. Nah, kami buatkan grup, kami ada SLA gitu dalam merespon 24 jam, karena juga tim kami juga disiapkan untuk 24 jam, 24/7 gitu ya, untuk bisa melayani dengan skema inbound maupun outbound. Nah, kemudian ketika ada kerusakan, karena kami berbasis teknologi, ada kerusakan yang bisa kita remote, namanya send comment dan sebagainya. Kita bisa selama masih bisa connectivity, kita bisa remote untuk langkah awal ya. Kita remote. Tapi kalau emang harus visit, nah kami juga teknisi kami menyebar di beberapa kota, Mas Danang. Kota-kota besar kami tersedia. Yang udah ready, Pak? Ready di kota-kota besar ya, Kalimantan tuh udah ready teknisi kami. Nah, ketika ada kejadian kami juga nggak dari Jakarta berangkat, Mas Danang, tapi dari kota-kota tadi kami sediakan untuk langsung visit ya, di Medan, Palembang, di Kalimantan ya dan sebagainya. Kami udah siap untuk visit ke lokasi-lokasi perkebunan tadi gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada jedanya nggak sampai hitungan hari gitu. Tinggal kita jadwalkan untuk visit gitu ya. Nah, jadi untuk meningkatkan layanan tadi gitu. Terus kemudian langkah-langkah preventifnya kami juga akan melakukan tadi ketika ada kondisi-kondisi yang abnormal, kami memberitahu duluan gitu kan. Kemudian perawatannya kami juga berikan gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang udah skala besar atau yang skalanya mungkin sudah butuh dedicate, kami juga memberikan layanan dedicate juga buat satu wilayah tadi untuk satu teknisi gitu. Standby di sini. Standby. Tapi kalau dibutuhkan, tapi kalau masih bisa terjangkau dengan masih radius dengan tadi kota besar, akhirnya kita kunjungan karena itu juga jarang juga gitu ya. Jarang juga. Dan juga kami mengedukasi teknisi maupun teknisi bengkel yang masing-masing untuk mengedukasi basic kerusakan, sehingga nggak perlu, kalau kami bisa di by remote. Untuk awal mungkin kita janjiin pakai telepon, coba dibuka ini, akhirnya bisa nyala lagi dan seterusnya, sehingga banyak pola yang kita bisa siasati, Mas Danang. Ada yang kita visit, itu langkah terakhir, tapi kalau kita bisa berdiskusi di guidance melalui teknisi yang terkait, kita kooperatif lapangan, akhirnya bisa ada solusi-solusi yang lebih baik gitu ya. Nah, after sales ini kan berkaitan dengan kontrak yang dilakukan, Pak. Iya. Kontrak yang disediakan, apakah ini bentuknya adalah pembelian utuh satu kali di awal? Ya. Atau ada pola sewa? Ya. Atau yang lainnya? Karena begini, tentu perusahaan butuh contoh ya, Pak. Ya. Nah, bisa jadi yang menjadi prioritas adalah truk pengangkut CPO yang volumenya cair, mungkin butuh satu contoh. Atau ada lagi contoh yang truk pengangkut TBS, satu contoh. Nah, apakah itu juga bisa support di awal sebagai bentuk perkenalan nih dari sisi industri sawitnya gitu? Ya. Selain tadi ya, kalau memang udah oke dari sisi percobaan, oke kita bisa kontrak nih, sewa bentuknya alatnya, atau kita juga ya udah Bapak kalau mau investasi putus kita juga ready gitu. Nah itu bagaimana Pak? Supaya pendekatan gini, maksud saya supaya industri sawit mengenal dulu nih Transtrek gitu. Oke. Jadi tentunya saat ini kan orang butuh yang namanya experience dulu, pengalaman ataupun penggunanya gimana sih, jangan sampai udah invest ternyata kurang tepat dan sebagainya. Nah kami langkah-langkahnya pertama, nanti ketika pengen mendapatkan solusi dari kami, pertama kita bisa diskusi awal, inisiasi awal dalam bentuk meeting online ataupun offline. Kita diskusi biar dapat produk yang tepat, jangan sampai kita kurang tepat gitu kan, karena setiap unit beda tipe, beda brand kan beda kompatibelnya. Nah kita diskusi dulu awal nih, oke dapat, baru kita nggak langsung beli, tapi kita melakukan free trial. Nah free trial kipas kami kita pasang di tempat calon pengguna tanpa harus ada PO dulu, tapi kita pasang trial dalam waktu mungkin sekitar 14 hari atau 2 minggu untuk mendapatkan experience. Wah, fiturnya begini ya, dampaknya begini ya. Nah, ketika sudah 14 hari, teman-teman bisa melihatkan manfaatnya lah. Ya, walaupun kurang bisa akan ditanyakan gitu. Nah, ketika dirasa cocok, nah kalau cocok boleh datang ke rumah atau silakan beri PO kami untuk beli gitu dengan skema. Pertama ada banyak skema. Pertama ada skema one time, beli sekali gitu kan, atau bulanan subscription. Nah, subscription itu ada 12 bulan, 24 ataupun 36. Silakan dipilih sesuai dengan kenyamanan atau yang lebih cocok dari masing-masing perusahaan. Apapun yang beli tetap aja contoh yang one time, untuk biaya pulsanya dan server yang kami berikan itu ada biaya bulanan gitu. Walaupun secara device mungkin bisa jadi beli putus secara device ya. Tapi kalau biar gampang meringankan cash flow perusahaan, ya kita tinggal sewa aja 36 bulan itu sangat ringan lah saya rasa dibandingkan dengan
benefit yang dirasakan gitu. Apalagi tambah lagi mungkin kuantitinya mungkin lebih banyak, tuh otomatis angkanya bisa angka turun lah. Itu prinsip ekonomi ya Mas Danang. Biar kita bisa lebih hemat gitu kan. Dan kita ketika udah nyaman, scale out-nya apalagi nih? Biasanya integrasi nih Mas Danang ke ERP-nya ataupun ke aplikasi yang terkait lah. Ya, contoh aplikasi buat produksinya lah, aplikasi accounting-nya, itu step berikutnya. Apalagi jadi setiap itu pasti ada biar manfaat itu end to end, nggak sekedar ini teman kan ada step berikutnya kami pandu biar lebih optimal gitu. Tapi kalau dirasa tracking sudah nyaman, udah cukup, ya silahkan, atau langsung aja tracking plus view monitoring juga bisa di awal, atau bertahap. Itu kembali ke perusahaannya. Yang jelas solusi kami end to end gitu. Gambaran ini ya, jadi bisa kita free trial biar mendapatkan keputusan yang terbaik untuk mengambil decision tadi. Iya, Gitu. berarti masih terbuka ya Pak untuk free trial itu ya? Pasti. Sekarang harus trial dulu. Kalau nggak mungkin kita beli istilah kata dulu kucing dalam karung dan sebagainya lah. Kita mendapatkan itu dulu kayak testernya lah kayak apa. Ya, kadang kami siap Mas Danang untuk melakukan hal tersebut. Baik. Nanti itu juga menjadi informasi penting untuk rekan-rekan perusahaan. Nah, mungkin sedikit melanjutkan. Kalau sewa 36 bulan ya, terlama ya Pak. Itu kan artinya selama masa sewa, perawatan alat itu masih menjadi tanggung jawab Transrec. Betul. Kalau ada rusak kami akan ganti. Bagaimana dengan yang one time tadi? Apakah punya garansi selama 36 bulan juga seminimalnya? Atau justru dengan one time pembelian, itu alat yang diberikan lebih proper atau seperti apa? Oke, pertama kita bedakan pergantian karena kelalaian maupun karena device kami. Karena kan bisa jadi ditendang, rusak atau kecelakaan, suruh ganti kan harusnya kan fair ya, itu bukan dari kami. Tapi kalau memang normal dari device kami, kalau yang separation itu ya statusnya selama berkontrak kami akan ganti. Tapi kalau yang one time itu selama setahun Mas Danang. Setahun kami masih beli, baru beberapa bulan tuh rusak kami akan ganti. Tapi sih jarang terjadi sih Mas. Tapi kalau terjadi kami ganti. Setelah dari itu bagaimana? Tergantung kondisi, ya kan? Tapi pasti karena masih kami layani, pasti kan kami akan memberikan terbaik. Apakah bisa di repair, replace ataupun yang lainnya, gitu. Tapi secara skema pembiayaan tentunya one time itu harga lebih murah ya, tapi kan dia harus siapin cost besar di awal. Investasinya lebih tinggi di awal ya? Ya, karena kan, tapi kembali lagi, kalau lebih ringan tapi panjang kan, itu tinggal pilihan cash perusahaan aja, nyaman di mana. Boleh di-spill nggak sih Pak harganya? Spill tipis-tipis ya? Ya tentunya masih terjangkau lah, kalau yang terutama yang 36 bulan ya. Itu yang tracking only itu masih ya ratusan ribu lah untuk ininya, untuk sewa per bulannya lah. Ditambah lagi kita quantity kan, nanti ada faktorial quantity, kemudian tipenya, kompatibelnya mungkin. Dan alat kami tadi Mas Danang mungkin belum terekspos juga, bisa juga buat alat berat Mas Danang. Alat berat, ekskavator itu juga bisa. Berarti gitu. kalau alat berat kan jam kerja Pak, bukan Betul, kilometer kan? Betul, dia HM ya. Tapi kalau alatnya hidup, dia nggak kerja, kedetek? Detek. Gitu, karena nanti ada engine-nya kita detek, kemudian ininya. Jadi kan sensor juga dia bisa sensor terhadap ini Mas Danang. Tadi engine-nya, kemudian jam kerjanya, kemudian sampai ke engine off, engine on dan sebagainya. Iya. Nah, berkaitan dengan angka ya Pak. Apakah angka yang dikeluarkan di awal sebagai investasi, BEP-nya itu bisa muncul, bisa kembali dari efisiensi dan peningkatan profit? Atau memang ya sudah ini sebagai bentuk investasi gitu? Ya, kami pernah mencoba, tapi kan kita harus fair ya. Kadang banyak perusahaan, kalau kita open nih, silakan kita bisa menghemat ya. Tapi kalau udah menghemat, dia nggak mau kabarin kita lagi, kan itu data intel dia, gitu. Tapi ya kami udah mencoba gitu. Jadi biar kayak tadi, fuel, kita menghemat, kita bisa buktiin atau kita berapa persen lah dari penghematan tadi. Tapi yang udah kadang kalau udah ada hemat, udah kita nggak dikasih kabar, tapi udah hemat aja gitu. Tapi kalau secara kalkulasi ada Mas Danang bagaimana, ya pertama fuel tadi kan, ya terus kemudian tadi terkait, karena fuel itu real, langsung angkanya bisa hitung. Kalau tracking kan harus kita optimalkan. Kita bilang caranya begini-gini, tapi dia nggak menjalankan, entah manajemennya ataupun lapangannya, akhirnya kan kami udah udah perform, tapi kan yang nggak dijalani kan dari sisi monitoringnya, cara pakai yang dianggap habis pasang nggak pernah dipakai tuh platformnya, akhirnya nggak perform gara-gara siapa tuh Mas Danang kalau gitu kan. Tentunya kan banyak parameter, banyak variabel yang harus disupport gitu. Dari kami juga support, dari operasionalnya, pelakunya, penggunanya juga harus, manajemennya juga harus komit gitu kan. Jadi emang biar itu achieve itu harus bareng-bareng lah Mas Danang. Dalam hal yang tadi Pak, udah pasang nggak dilanjutkan, itu kenapa? Karena gini, karena manajemen itu belum kasih namanya golden rules, Mas Danang. Jadi ketika udah masang, anak buahnya udah pakai nggak pakai udah biasa aja.
nggak diingetin juga, nggak dikasih aturan main kalau nggak make. Akhirnya apa? Udah pasang, akhirnya sekedar pasang doang, nggak digunakan secara optimal. Gitu. Manajemen juga habis pasang juga lupa meeting lain akhirnya. Nah, akhirnya ya terbengkalai lah gitu. Itu nggak bisa package masuk menjadi tanggung jawab Transtrack hingga itu, oh ya ini kebermanfaatannya sampai ter-apply semua. Nah, paling kami kasih indikator, contoh di grup kami ingetin Pak, ini alatnya mungkin idle. Kami bantu di grup, kami memberikan satu notifikasi, alert ataupun dikasih satu guidance di grup gitu. Ataupun timing kita buatin jadwal meeting rutin ya setiap hari apa, itu juga bisa kami mengedukasi biar konsistennya terjaga ya tim yang menjalankan. Jadi kami kooperatif untuk bisa mendukung perusahaan untuk lebih habitnya berubah, culture-nya yang tadinya masih manual tapi udah digital pakai platform, cara pakai, ketika notif bisa masuk ke email dia. Kita akan memberikan pendampingan Mas Danang. Oh, ada juga pendampingan. Pendampingan gitu. Selain di WA Pak atau selain di grup? Kita training. Misalkan habis pakai, beli pasang antum berapa unit, kita punya cara pakai dong. Nah, kita jatuhin training. Mau onsite ataupun online juga bisa kita jadwalkan sehingga pengguna tuh lebih clear. Oh, cara pakai begini. Kan kadang barang mahal kalau nggak bisa cara pakai jadi nggak mahal, jadi nggak bermanfaat juga Mas Danang ya. Nah, makanya cara pakai pun kami siap untuk melakukan training dan itu free. Trainingnya itu free, tinggal kita jadwalkan saja. Gitu. Walaupun online free, tinggal kita cari jadwal yang pas, kita training. Tapi cara pakai ya Pak, bukan maksudnya gini. Kalau kita sudah mau menggunakan, itu udah menjadi tanggung jawab Transtrack untuk alat itu terpasang di unit kan Pak? Terpasang kalau ya. Cara pakai tadi mungkin cara pakai dashboard. Betul, fitur-fiturnya. Alat fitur. Nah, balik lagi nih Pak ke uang. Oke. Boleh nggak sih kita jawab BEP-nya sekian lama? Bapak invest katakanlah sekian angka akan BEP sekian. Itu bisa ya masing-masing dengan ini Pak, maaf dengan jumlah unit gitu. Bisa nggak? Jadi gini, situasinya ataupun variasinya sangat berbeda ya di setiap situasi dan kondisi Mas Danang. Ada yang bahkan belum dipasang Mas Danang. Waktu itu ada satu case calon customer kami, dia trial. Habis trial dia ketangkep lah kan, dia trial field monitoring. Dia nangkep tuh si pemainnya gitu kan. Dan dia habis nangkep, dia nggak pakai kami juga deh, tapi buat nangkep doang. Itu juga pernah terjadi. Nah, berarti kalau gitu kita nggak bisa langsung berapa BEP. Jadi baru seminggu pakai dia langsung dapat pelakunya, otomatis habis pelaku ini kan hematnya udah berterusnya. Tapi ada juga yang butuh waktu ya untuk dia konsisten, dia bisa monitoring. Jadi sangat bervariasi sekali. Karena sangat estimnya tadi ada yang dia lagi trial pun belum beli ke kita, dia langsung tahu, oh ini kok bisa turun, tawan. Nah, ini pemainnya. Gitu. Makanya tadi kami selalu memberikan ini alat gitu kan. Tapi bagaimana manajemen juga komit dalam artian golden rules. Karena yang udah kepake nih, contoh kayak namanya pelaku ya Mas Danang. Kita masang fuel. Besoknya sebelum dipakai emangnya dirusak dulu nggak? Bener nggak? Oh, ini kalau pasang ketahuan nih gua nih. Dirusak nggak? Rusak. Tapi kalau udah ada aturan main, rusak dia akan denda. Otomatis dia mikir, gua rusak, gua yang resign dia ketahuan nih dan sebagainya. Nah, jadi itu juga harus didampingi, enggak. Jadi jangan berharap 100% dari alat. Jadi kami namanya realistis saja. Alatnya membantu, tapi bagaimana manajemennya komit, karyawannya komit untuk menggunakan. Nah, itu juga butuh. Jadi emang ini ekosistem yang harus kita komit bersama-sama, Mas Danang. Nggak bisa dari kami doang, tapi adalah bareng-bareng. Sehingga dampaknya sangat signifikan bagi perusahaan, terutama terhadap uang tadi ataupun terhadap benefit finansial. Siap. Nah, baik Pak, itu dari kita udah ngobrolin tentang solusi yang ditawarkan, kemudian beberapa ranah teknis. Iya. Nah, kalau cerita dengan tema kita hari ini, teknologi armada perkebunan, ini capture selanjutnya. Apa harapan Bapak dengan penerapan teknologi armada di perkebunan sawit? Oke, jadi harapan kami, solusi kami itu memberikan satu solusi konkret. Karena kan ada solusi yang mungkin masih nanggung dan sebagainya. Kami konkret bagaimana solusi kami ini benar-benar bisa terukur dan berdampak terhadap perusahaan. Tentunya sekali lagi, ini nggak bisa dari kami doang, nggak bisa dari manajemen doang, tapi semua elemen, semua stakeholder yang terlibat komit menggunakan, sehingga kami punya solusi kontribusi kami di industri sawit. Yang tadinya mungkin manual, yang mungkin tadi kurang efektif, efisien, kami hadir membantu. Sehingga yang istilah katanya atau trennya itu digital transformation terhadap perusahaan-perusahaan sawit tadi itu lebih real terjadi. Diawali dari sisi di kendaraannya dulu. Nanti kalau sudah culture kebentuk, dengan sendiri dia mungkin sistem-sistem lainnya dari sisi petaninya ataupun dari sisi perkebunannya itu akan
akan lanjuti. Tapi kan ada yang susah kan adalah pertamanya ini nih, pecah telurnya nih. Ketika udah pakai kami itu membuat satu culture baru, digitalisasi itu sangat lebih realistis digunakan, nambah lagi sehingga tadi benefit terhadap perusahaan itu terjadi dan di ekosistem industri sawit kami punya kontribusi nyata terhadap membantu digitalisasi di industri sawit gitu Mas. Dan harapan kami ya, ekspektasi kami. Karena udah proven di industri lain ya bagaimana kita bisa memanfaatkan luas manfaat kami di banyak industri. Berarti digitalisasi di sisi transportasi ya, Pak? Transportasi, nanti akan menjalar ke yang lain. Jadi yang dari awalnya report manual, Iya. kemudian butuh beberapa hari, ini Betul. udah bisa langsung real time. Iya, karena basisnya pasti trip sama tonase. Itu pasti satuan yang sering ditanyakan berapa tonase, berapa trip. Ya kan tinggal kali aja otomatis kita tahu nih, gampang nih Mas Danang. Berapa ton, anggap rata-rata ton 40 atau berapa ya? Berapa trip? Saya udah tahu omset perusahaan tadi nggak? Langsung tahu nggak? Iya. Tahu, gampang sekali kan. Ya, walaupun nggak 100%, tapi kan minimal ada tahu estimasinya gitu. Oke. Sederhana seperti itu. Baik Pak, closing statement dari Bapak nih di episode kita Transtrek bersama Hai Sawit yang kita hari ini membahas tentang teknologi armada di perkebunan. Apa nih closing dari Bapak dari sisi Transtrek yang akan disampaikan ke publik? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Mas Danang ya dan Hai Sawit untuk bisa mengundang kami menjadi bagian solusi di industri sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap kami bisa mewarnai solusi kami mewarnai, memberikan kontribusi di itu sawit sehingga lebih baik lagi dalam manajemennya, lebih go digital lagi dan lebih efektif dan efisien bagi perusahaan gitu. Saya tentunya juga disclaimer kami tentunya banyak kekurangan ya, tapi kami berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Sehingga ekosistem kita, ekonomi Indonesia ini makin membaik, industri sawit, industri yang lain ya kan. Jadi kita karena ini kan solusi anak bangsa Mas Danang. Memang kami perusahaan lokal yang kami bisa berkontribusi sehingga manfaatnya itu buat Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang kami ingin ciptakan dan kebermanfaatan kami ya untuk bisa berdampak di banyak industri. Seperti itu Mas Danang. Terima kasih Pak udah hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi di banyak hal yang lain. Juga termasuk ke industri. Nanti kita coba jajaki begitu Pak. Pasti tentunya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah ngobrol dengan Pak Daru Ruseno. Beliau sebagai Vice President dari Transtrek. Yang berkaitan dengan hari ini kita bahas adalah digitalisasi armada perkebunan, khususnya industri sawit. Nah, mungkin di episode kali ini tidak seluruhnya kita kupas tuntas. Adapun untuk teman-teman yang butuh informasi detail lebih banyak lagi berkaitan dengan Transtrek dan digitalisasi armada perkebunan, teman-teman bisa lebih detail cek di sosial media maupun website tentang Transtrek. Dan kita juga sudah sertakan di kolom deskripsi dari podcast kali ini. Terima kasih, itu dari kami. Selamat pagi.